kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini mudah-mudahan jadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati guru-guru sekolah ini yang mengambil bagian tugas pelayan pekerjaan Tuhan sore hari juga berkati anak-anak sekolah yang di rumah yang bersiap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami sore hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Nyanyi itu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke? Tahu ya lagu ini ya, tahu ya? Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
bertambah tambah, lebih dalam dari lautan, lebih luas lebar dari samudra, lebih tinggi dari langit. Amin. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan buat kita semua. Hari Jumat kita akan memperingati hari apa? Bukan Paskah. Jumat Agung. Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Itu bukti dari kasih Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati buat kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia rela turun ya di dunia ini. Padahal Tuhan Yesus itu sangat mulia, sangat kaya, sangat luar biasa. Tetapi Dia rela turun untuk jadi manusia, untuk menebus dosa kita semua. Mari kita menyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayo sungguh-sungguh ya, Yohanes 3:16 kita nyanyikan pujian ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, siap-siap ayat hafalannya ya. Dalam kitab Matius 13 ayat 47. 47. Matius 13 ayat 47. Ayo, yang sudah hafal boleh kirim di WA-nya. WA grup GPD Kasih Karunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar, dia sungguh-sungguh. Karena begitu besar, itu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Tutup mata, lipat tangan semua. Nanti Om yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai ibadah ini Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Kiranya kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar
mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, silakan duduk semua. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Duduk sini. Kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang di rumah buka Alkitab. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Pasal 3. Oh, coba. Pasal 3:16 firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti tante katakan tadi, bahwa hari Jumat besok kita merayakan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah bukti dari kasih Tuhan kepada kita manusia. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kita masih dalam keadaan berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anak sekolah lebih besar daripada kasih Bapa kepada anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapa di surga mengutus anaknya ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, supaya kita manusia yang berdosa, supaya kita manusia yang seharusnya dihukum karena banyak dosanya, seharusnya kita binasa, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Firman Tuhan katakan di sini, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi supaya kita tidak binasa, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Sebab kita tidak bisa selamat karena perbuatan kita. Kita tidak akan mungkin bisa selamat dengan kemampuan kita. Makanya Tuhan datang supaya kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, disucikan oleh Tuhan, dituduskan oleh darah Yesus, sehingga kita firman katakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau mau tanya, siapa yang mau masuk neraka? Ada nggak? Depip? Kok nggak ada mulutnya? Kalau Depip mau? Nggak mau. Siapa yang mau masuk surga? Nah, semua pasti mau masuk surga. Tetapi syaratnya Tuhan bilang
percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya. Om Paulus bilang, kasih Tuhan itu lebih lebar dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Berarti kasih Tuhan itu besar sekali untuk mengasihi kita manusia. Kita seringkali membuat hatinya Tuhan kesel, membuat hatinya Tuhan jengkel, marah, karena kita seringkali tidak setia kepada Tuhan, seringkali malas ibadahnya, ya. Disuruh sekolah minggu lebih suka bermain. Nah, seringkali lagi ibadah sekolah minggu juga sambil bermain. Padahal Tuhan mau supaya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah sungguh-sungguh, ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Nah, mau tanya nih, mengasihi Tuhan itu gimana? Kalau kita mengasihi Tuhan itu caranya gimana? Ya, Devi tahu kita harus ngapain? Harus rajin ibadah. Harus belajar berdoa. Ya, harus apalagi baca firman Tuhan. Tapi kemarin dikasih hafal. Tapi yang hafal masih sedikit. Yang hafal ayatnya yang dikasih Matius 13 ayat 47, ya, masih sedikit, masih Indri yang hafalin ayatnya, yang lain belum. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita suka baca firman Tuhan. Kalau disuruh ayat hafalan harus dihafal. Jangan udah waktunya baru dihafal. Kan Om bilang yang bisa hafal ayat dapat apa? Hadiah. Nanti dapat hadiah, ya. Hadiah, pokoknya hadiah nanti dikasih, ya. Makanya yang malas hafal ayat nggak dapat hadiah. Tapi kalau yang rajin menghafal ayat firman Tuhan, setiap kali dikasih pasti ada hadiahnya. Nah, sekarang juga sudah ada hadiah yang disiapin buat hari Minggu. Nah, buat hari Minggu nanti dapat hadiah lagi. Nah, makanya kita harus lebih rajin lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka selanjutnya cara kita mengasihi Tuhan itu ngapain? Menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Anak yang baik itu gimana? David, gimana? Dengar kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus siapa lagi? Orang tua. Kalau di sekolah sama siapa? Sama Miss atau Mister. Nah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu menuruti perintah-perintahku. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka pasti hidup kita anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
Kenapa hidup yang kekal? Karena di dunia kita tidak selama-lamanya. Di dunia ini kita hanya sementara. Makanya Tuhan bilang yang percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, akan mendapatkan hidup kekalnya di mana? Di surga. Setelah kita tinggalkan dunia ini, ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya di dalam surga. Itu yang Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada Aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tak percaya pasti binasa. Binasanya masuk di mana? Masuk neraka. Makanya Tuhan menciptakan ada dua tempat, surga dan neraka. Surga untuk orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang yang taat melakukan firman Tuhan, untuk orang yang setia kepada Tuhan. Neraka untuk orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Sebab itu anak sekolah minggu sore hari ini, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah berkorban buat kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, oke. Ya, ini kan udah pernah dihafal nih ini, ya. Nah, tapi diulang ya, hafalan ayatnya itu Yohanes 3 ayat 16. Bisa dinyanyiin kan ayat ini? Ya, David udah pernah tahu ya? David udah pernah hafal, cuma udah lupa. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Udah pernah dihafalin waktu masih TK. TK Daud udah pernah dihafalin. Yohanes 3 ayat 16. Makanya teman-teman yang di rumah dihafal ulang ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 16 yang menghafal. Nah, makanya hafal lagi. Yang bisa menghafalnya, nah ada hadiah hari Minggu, tapi hari Minggu ya. Hari Minggu nanti dibagiin hadiahnya. Ya. Hadiahnya pasti dikasih. Nah, makanya mulai besok, lusa sampai hari Sabtu, karena hari Minggu harus dihafal. Ya, di video, kemudian dihafal, ditaruh di grup WA GPDI Kasih Karunia. Nanti Om lihat di situ nih, yang hafalnya bagus, ya pasti dapat hadiah. Nah, mau pengen lihat nih, kalau David nggak hafal, David nggak dapat hadiah. Dia anaknya Om, nggak dikasih hadiah. Nah, makanya harus semua. Kalau hafal dikasih, ya. Jadi mau David ataupun siapapun harus menghafal ayat firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sampai secerita firman Tuhan sore hari ini, kita bangkit berdiri semua. Kita lipat tangan. Tangan David. Tutup mata semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kami, dan kami mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu GPDI Kasih Karunia yang ada di rumah. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kepintaran. Jadikan kami semua anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Berkati juga sekolah kami, berkati masa depan kami. Kalau ada kuasa roh jahat, sakit penyakit, virus-virus penyakit yang mengganggu kami, anak-anak sekolah minggu, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan.
Berkati juga kedua orang tua kami, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami mengakhiri ibadah Rabu Ceria sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Oke. Selamat sore semuanya. Sekali lagi ayat hafalannya Yohanes 3 ayat 16. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.